Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Surya dengan NIM 22002161. Baiklah, Nanda akan mempresentasikan PPT Nanda yang berjudul Praktek dan Tugas Public Relation dalam mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Dr. Merika Setiawati MPD. Baiklah, yang pertama pengertian PR. Jesse Seidel dalam Sumirat dan Ardianto 2005 mengemukakan bahwa PR adalah proses yang kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari pelanggan, pegawai dan publik yang lebih luas ke dalam mengadakan analisis dan perbaikan diri sendiri, sedangkan keluar memberikan pernyataan-pernyataan. Selanjutnya, menurut Howard Bonham dalam Sumirat dan Ardianto 2005, PR adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi perusahaan. Selanjutnya kita berlanjut ke kegiatan-kegiatan, yaitu salah satunya adalah press release. Pengertian press release. Menurut Frank Jenkins 1996 dalam bukunya Public Relation bahwa definisi press relation adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Pengertian press release juga dikemukakan oleh Sumirat dan Ardianto 2015 dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relation. Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation humas suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers, redaksi, media massa seperti TV, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Selanjutnya, kategori press release. Bivins dalam Sumirat dan Ardianto 2015 mengatakan bahwa meskipun press release yang dibuat oleh public relation memiliki format yang sama, sebenarnya memiliki perbedaan pada penekanan informasinya. Berdasarkan informasinya, Bivins mengkategorikan press release dalam 3 tipe. Yang pertama, basic press release. Mencakup berbagai informasi yang terdapat di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki berbagai nilai berita untuk media lokal, regional, maupun nasional. Yang kedua, product releases. Mencakup informasi tentang target suatu produk khusus atau produk reguler lainnya untuk suatu publikasi perdagangan di dalam suatu industri. Yang ketiga dan terakhir, financial release. Digunakan terutama dalam membina hubungan dengan pemegang saham. Selanjutnya, penulisan press release. Hal-hal terpenting dalam penulisan press release yaitu pertama, tulislah siaran pers atau press release dengan ringkas dan padat. Yang kedua, usahakan siaran pers itu mengandung unsur 5W1H. Yang ketiga, jika diperlukan, sertakan pula ilustrasi foto, gambar, tabel, atau data grafik. Yang keempat, siaran pers ditulis pada kertas yang berkop surat. 5. Cantumkan nama pejabat yang paling berwenang untuk menyiarkan siaran pers ini. Yang keenam, jika siaran pers berasal dari individu, lampirkan fotokopi identitas dan menandatangani siaran pers tadi. Yang ketujuh dan terakhir, untuk memperkaya data dan kedalaman siaran pers, lampirkan pula bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah atau kegiatannya diinformasikan. Selanjutnya, pengertian konferensi pers. Konferensi pers, press conference, adalah sebuah pertemuan para jurnalis yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi perihal topik yang tengah dibicarakan. Biasanya acara ini diselenggarakan secara mendadak dan tempatnya seadanya. Dari Jenkins 1996. Ada pula menurut Onong Uchanjana Effendi 1989 dalam bukunya Kamus Komunikasi
Press conference adalah pertemuan antara seseorang baik secara pribadi maupun sebagai wakil suatu lembaga dengan para wartawan untuk memberikan informasi beserta penjelasannya secara bertanggung jawab mengenai suatu persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Penyelenggaranya biasanya pihak pemberi informasi. Selanjutnya, waktu kegiatan press conference. Jumpa pers atau press conference dilakukan menjelang atau setelah kegiatan berlangsung. Yang pertama, press conference pra kegiatan. Jumpa pers sebelum kegiatan berfungsi sebagai wahana publikasi kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Dalam acara ini, pihak penyelenggara jumpa pers ini menjadikan bahan tertulis sehingga kalangan pers memiliki data yang akurat dari materi yang dijumpa perskan. Selanjutnya, press conference pasca kegiatan. Jumpa pers bisa dilakukan pada saat kegiatan atau peristiwa yang dianggap penting atau besar itu selesai dilaksanakan. Misalnya, para peneliti dari perguruan tinggi melakukan jumpa pers setelah selesai dalam melakukan penelitiannya. Begitupun panitia seminar dalam mempublikasikan hasil seminar selalu dilakukan setelah acara dilakukan. Selanjutnya, presentasi. Kita masuk pertama yaitu pengertian presentasi. Menurut Erwin Sutomo 2007, pengertian presentasi adalah suatu penyampaian aktif di mana seorang pemateri menyampaikan dan mengkomunikasikan ide, juga informasi kepada para audiens. Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan jika presentasi merupakan penyampaian dilakukan secara aktif dengan melibatkan audiens selain pembicara, sehingga pemateri harus mampu membuat presentasi menarik untuk dihadiri. Ada pula pendapat dari Sutrisna Dewi 2007 mengemukakan bahwa mereka melakukan presentasi untuk menyampaikan suatu gagasan pokok atau informasi baik kepada pihak dalam maupun luar organisasi. Dari pengertian tersebut menerangkan bahwa sasaran penyampaian ide, gagasan pokok, dan informasi dalam presentasi bisa berasal dari pihak dalam maupun luar dari sebuah organisasi. Pembicara harus dapat menyesuaikan gaya bicara atau cara penyampaian informasi sesuai dengan latar belakang audiens, sehingga tujuan dalam melakukan presentasi dapat tercapai. Selanjutnya, presentation skill. Presentation skill merupakan salah satu bagian dari public speaking atau kemampuan berbicara di depan publik yang sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang atau pihak dari luar perusahaan. Selanjutnya, jenis presentasi. Ada berbagai bentuk praktik presentasi yang bisa sering digunakan dalam dunia profesional sesuai dengan fungsi dan urgensi masing-masing sesuai dengan tujuannya. Ada dua, yaitu adanya presentasi informatif yang tujuannya sebatas memberikan informasi kepada audiens yang terkait suatu konten. Contohnya, saat HR manager mengumpulkan seluruh karyawan untuk mensosialisasikan tentang tujuan kesejahteraan di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada pula presentasi yang lebih bersifat persuasif, yang berarti tujuannya lebih mempersuasi dan mengarahkan audiens melalui konten yang disampaikan, seperti saat mempresentasikan proposal pengajuan kerjasama di depan klien atau saat mengikuti pitching untuk mendapatkan suatu proyek dari klien. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Ada kata-kata yaitu kau tidak perlu meramal keberhasilan, yang kau perlukan hanyalah mulai dan jalankan, maka keberhasilan akan menjemputmu. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.